Yo bro, welcome back to my channel Brofik. Masih edisi di rumah aja. Oke, jadi hari ini gue akan ngebahas GoPro lagi. Tapi kali ini gue akan ngebahas gimana cara setup untuk motovlog atau setup di helm. Jadi nanti ada GoPro-nya, terus kita pasangin mikrofon dan kita setup di helm. Oke, bahan-bahannya apa aja? Kita lihat. Yuk. Oke, jadi barang-barangnya adalah satu GoPro-nya. GoPro-nya bisa apa aja ya, bebas. Tapi kali ini gue pakai GoPro Hero 2018 yang gue hack jadi GoPro Hero 5. Yang belum nonton videonya ada di sini ya. Oke, terus kita butuh yang namanya rangka atau cage-nya. Cage-nya gue pakai Ulanzi. Ini lupa tipenya apa, yang pasti dia bisa masukin si audio adaptornya ke sini. Tapi kalau kalian nggak punya, pakai yang ini juga bisa, yang bawaannya. Oke. Terus kita butuh yang namanya audio adaptornya. Nah, ini juga kalau kalian nggak punya pun nggak apa-apa. Kalian bisa rekamnya pakai handphone sebetulnya. Jadi ini opsional aja ya. Tapi yang hari ini gua akan pakai ini. Terus mikrofon. Hari ini gua akan pakai mikrofon yang andalan gua nih, si Saramonic XR-SM1. Harganya kalau nggak salah 300-an ya sekarang. Oke, tapi kalau kalian punya yang mic lavalier gini juga boleh sih. Gua nggak pakai ini karena panjang banget ya. Soalnya kalau setup di helm kayaknya ribet banget. Dan ini biasa gue pakainya buat shooting aja, clip on gitu, taruh di baju ya. Tapi gue hari ini nggak pakai, jadi gue singkirin dulu. Terus karena pakai yang kecil ini, gue butuh yang namanya audio cable extension. Jadi ini jacknya adalah TRS ya, tip ring sleeve. Nah, di jack yang female-nya ini juga sama, tip ring sleeve juga. Jangan salah beli, soalnya kadang-kadang ada juga yang dalamnya ini ringnya 3 tip ring sleeve TRS ya. Kalau ini TRS doang, ini juga TRS. Jadi connect-nya bisa dari si mikrofon ini tuh. Oke, dari sini ke sini, terus dia ke audionya GoPro. Oke, terus kita ya butuh beberapa ini nih, mountingnya si si GoPro-nya buat ke helm. Jadi nanti jadi nanti kita akan mounting ke helm pakai ini, terus nanti di helmnya pakai ini. Oke. Ada 2 yang pendek dan 1 yang agak panjang. Oke, terus yang ininya pun gue pakai yang angle. Kenapa? Ya karena gue punyanya cuma ini. Oke, nanti kita setup di helmnya kayak gimana. Terus seperti biasa kita butuh clamp atau inilah buat jepitan gitulah ya, nanti buat jepitan buat jepitan si kabel-kabelnya di helm. Nanti kita butuh sekitar 4. Gua butuh sekitar 4. Nanti beda-beda ya helm kalian seperti apa, nanti gua kasih lihat helm gua. Terus ini optional, power bank dan kabelnya. Oke. Ini optional aja, nanti gua akan kasih lihat. Jadi nggak gitu perlu amat, kecuali kalian mau rekamnya yang agak panjang durasinya ya. Oke, kita lanjut ke pemasangan ke helmnya. Lanjut. Ya, itu dia bahan-bahannya ya. Jadi ini adalah helm yang akan gue gunakan hari ini. MDS apa ya namanya, lupa gue namanya apa ya. MDS apa gitu ya. Jadi ini kayak kayak helm buat trail gitu ya ceritanya. Tapi ini ada helmnya, terus ada kacanya, terus ada double visornya. Dan kebetulan banget ini di depannya nih, kalau kita bisa lihat, ini pas banget mounting GoPro-nya karena dia ada itunya, moncongnya itu pas banget untuk gue pasangin si ininya ya, GoPro mount ini yang lurus. Iya, yang lurus, bukan yang curve ya. Kalau yang curve kalian bisa pasang di atas sini. Cuma kalau di atas sini terlalu tinggi dan nanti akan kena si ininya, hoodnya ya. Mendingan jadi gue pasang di depan sini. Oke, atau kalian juga bisa pasang
Kalau di samping juga bisa, cuman secara view oke, tapi secara buat dipakai tuh kayaknya nggak enak, ganggu di kiri ya. Jadi gue tetap pasang di depan sini. Oke? Oke, jadi ini GoPro-nya gue akan majuin sedikit kameranya ya. Gitu. Oke, jadi agak nunduk sedikit karena gue akan mau ngasih lihat ininya. Ya, gue juga ada kamera satu lagi di sini. Kita akan lihat. Oke, jadi pertama-tama helmnya. Di sini helmnya ada busa ininya ya, bukan busa sih namanya ini. Apa kayak chin guard gitu ya. Jadi buat nahan angin dari bawah. Nah, ini gue suka ini karena kalau kita pakai helm ini, mikrofonnya itu akan terlindung dari angin. Sebetulnya seperti itu ya konsepnya. Oke. Di sini juga kita remove dulu. Nah, di sini juga sebenarnya gue ada ini nih, ada mikrofon yang dulu biasanya gue buat teleponan, tapi bukan yang mikrofon mahal itu tancap di samping sini, bukan. Tapi ini mikrofon yang kayak 200 ribuan ya kalau nggak salah ya. Berfungsi dengan baik, telepon semua lawan ngobrol gue tanya suaranya bagus apa berisik. Mereka bilang berisik, nggak kayak di dalam helm atau lagi di jalan naik motor. Oke, jadi ini nggak akan gue lepas, gue naikin ke atas aja sedikit. Oke, sekarang kita lanjut ke ini mountingnya. Oke, mountingnya ini kita akan pasang di helmnya dari bawah gini. Ya, dari bawah gini ya. Oke, bukan dari atas tapi dari bawah. Terus tadi kan ada yang kecil sama yang gede nih. Yang kecil sama yang panjang dikit ini. Ini kita masukin seperti ini. Oke, terus ada screw yang pendek sama yang panjang. Kita pakai yang pendek dulu untuk di bawah sini. Kita pakai yang pendek dulu. Oke. Kencengin, soalnya kalau enggak ntar dia belok-belok begini-begini. Oke, kita lurusin dulu, udah pasti lurus. Aduh. Terus kita kencengin. Oke. Kalau udah, terus ini kita akan pasang ke helmnya seperti ini, ke arah ke bawah ya ininya si apa namanya mount ininya ke arah bawah. Biar apa? Biar dia jagain, biar dia mentok tek gitu. Oke. Jadi nggak terlalu ke bawah sekali. Terus pakai screw yang pendek lagi untuk di sini. Ups. Kita pasang di sini. Skrunya kita kencengin. Ini kita kencengin, udah. Terus, nah, tadi kan gue bilang ini optional nih. Jadi kalian kalau punya audio adapternya, gue saranin pakai cage ini karena nggak akan ribet. Karena tinggal masukin di sini doang. Tapi kalau nggak punya audio adapter, sebenarnya kalian bisa pakai yang biasa aja. Terus kalian tinggal rekam audionya pakai handphone. Ya, bisa beli mikrofon clip-on yang nggak usah mahal-mahal. Yang gue pakai ini sekarang dari Boya juga, kalau nggak salah harganya nggak nyampe 200 ribu deh, 170-an ribu kalau nggak salah ya. Oke, nah sekarang hari ini gue pakai yang ini seperti biasa. Ini juga gue pakai kemarin untuk video setup vlog untuk GoPro. Oke, yang belum nonton videonya ada di atas ini. Ya, kita pasang aja langsung. Masukin, pasang GoPro-nya, jangan lupa audio adaptornya kita masukin ke sini. Waduh, ini karena udah melengkung, masuknya agak susah. Oke, jangan lupa lihat dulu mau ke arah mana. Ini kalau nggak salah gue begini deh. Oke, bebas setupnya seperti apa kalian. Oke, ini GoPro-nya. Terus kita pasangin ke sini upside down, terbalik begini masangnya. Nah, masangnya begini. Pakai thumb screw yang agak panjang. Oke. Kita pasang. Kalau udah oke, nggak usah dikencengin dulu karena kita masih mau setup untuk kabel-kabelnya. Terus gue ada ini kabel
TRRS extension. Ini gue beli yang paling pendek, cuman ada yang 50 cm. Oke. Nah, di sini gue butuh yang namanya juga clamp, beberapa clamp untuk jagain si kabelnya biar nggak lari-lari ya. Oke, ini kita tekuk dulu ke atas sementara. Terus gue akan pasang di beberapa lokasi. Satu di sini, terus kedua di sini, 3 di sini, 4 nanti di dalam. Oke, kita pasang dulu satu-satu. Tapi ini tergantung helm kalian ya. Kan ada helmnya nggak bulat-bulat gitu ya, melembung. Kalau ini kebetulan gue beli yang banyak sisi-sisinya itu banyak yang rata. Jadi kalau buat kalian pasangin macam-macam itu lebih gampang. Oke, kita pasangnya ke arah bawah gini. Satu di sini tempel. Oke, terus satu di sebelahnya. Oke. Ini bisa kalian beli di Tokopedia, Bukalapak, nggak tahu ada di mana lagi, Shopee harusnya ada. Harganya kalau nggak salah ini cuman berapa ya? 1000 perak apa 2000 perak gitu pas satu biji. Kalian lihat-lihat aja, cari yang paling murah. Kita tempel juga gini, ya nanti kurang lebih tampilannya gini, kayak kumis lele. Arahnya ke bawah, nanti kalian bisa gunting ya, atau kalian selipin terserah. Terus sebelahnya lagi kita ada di sini. Ya, karena nanti kabelnya akan jalan ke sini. Ya, dari sini nanti ke sini. Jadi gua akan pasang di sebelah sini. Arahnya kemana? Ke sini, karena nanti kabelnya akan jalan. Kabelnya dari sini, lurus lewat sini. Terus dia akan ke dalam. Nah, ini tekuk ke sini, berarti ini arahnya ke sana, keluar. Gini. Oke, jadi ada 1, 2, 3. Terus di bagian dalam kira-kira seperti ini. Oke. Karena nanti kabelnya kan rada panjang tuh, kabelnya 50 cm. Jadi akan gue gulung-gulung sedikit ya. Oke, sudah 1, 2, 3, terus di dalam ada 1, 4. Oke, sekarang kita coba atur kabelnya seperti apa. Oke, jadi balik lagi, GoPro-nya kita lurusin, balikin ke posisi semula. Terus kita mulai pasang nih. Pasang dulu. Tek 1. Terus kita selipin nih. Kelihatan nggak? Kayak ngejahit nih. 2. Terus 3. Oke, karena dia akan ke dalam sini ya. Sebelum kita lurusin dulu. Set, taruh. Ini kita kencengin. 1, 2. Biar apa? Biar nggak lari-larian kabelnya. Terus ini karena panjang, kita gulung dikit. Gulungnya ke arah sini kalau gua. Nggak usah terlalu rapih banget sih untuk bagian dalam kalau menurut gua. Yang penting nggak terlalu ribetin untuk kalian aja. Karena nggak ada yang lihat juga sih, nggak kelihatan. Terus ini mikrofonnya kita pasang di sini. Terus kita arahin ke atas. Terus pasang ulang si chin guard-nya ini. Nah, kalau udah, tuh, kelihatan nggak? Ketutupan kan? Jadi nanti anginnya itu dia nggak akan langsung ke mikrofon, harusnya ya. Beda sama kayak helm half face. Kemarin temen gue bilang dia motovlog pakai helm half face, pakai mikrofon di kameranya. Nah, dia komplain, kenapa sih suaranya anginnya masuk banget? Karena menurut gue gini, ketika kalian pakai helm half face itu kan jaraknya lumayan jauh ya segini.
angin itu akan masuk. Jadi ngumpul ke area muka. Kalau kalian pakai microphone itu pasti suaranya akan ya gitu, nggak akan jelas gitu. Suara anginnya akan masuk banget ke dalam. Nah ini kan posisinya begini nih, jangan lurus atau jangan nunduk ke bawah. Kenapa? Karena ketika kita pakai helm, kita kan posisi pasti akan nunduk sedikit ini, ya kan? Mau ngerekam apaan, mau ngerekam tangki atau kaki kalian motor, jadi kalian harus lurusin sedikit di sini, ini. Atau jangan ininya yang digoyangin, ya ininya juga boleh. Jadi kira-kira kayak gini, ya. Posisikan kayak 40 atau 30 derajat gini, ya. Terus ininya lurusin. Ya, sudah selesai. Kira-kira kayak gini ya. Nah, tadi kan gua ada kasih lihat ya. Gua tadi ada kasih lihat power bank, oke? Ini sebenarnya untuk jaga-jaga sih. Jadi kalian bisa pakai, bisa enggak. Power bank ini fungsinya ya tadi. Ini kan kabel baterai GoPro itu kan cuma 1200 mAh. Ya kalian kayak 1,5 jam lah ya. Kira-kira 1 jam atau 1,5 jam itu baterai udah habis. Kecuali kalian apalagi kalau kalian ngerekamnya 4K. Kalau kalian pakai 1080, 60 fps, kalau buat naik motor gue saranin itu ya, 60 fps, 1080. Karena kalau 30 fps nanti kayak choppy-choppy atau patah-patah videonya. Karena kan motor itu kan speednya lumayan. 60 fps itu 60 frame per detik. Ya kan, kalau 30 frame per detik nanti kayak dia akan toast. Gitu. Nah, gue saranin 1080, 60 fps. Nah, kalau pakai 1080, 60 fps, itu bisa sekitar 1,5 jam lah, hampir 2 jam. Tapi tergantung ya, baterai kalian kondisinya masih bagus apa enggak. Tapi gue akan saranin kalian pasang ini sih. Ya, kalian pasang si kabel ini di sini. Ikutin lagi tadi jalur kabelnya. Tapi pas ke bawah, nggak usah dimasukin ke helm. Nanti kalian selipin aja ke jaket. Jaket kan biasa di bagian kantong dalam itu suka ada ini ya, suka ada apa? Kantong, iya kantong dalam ya. Di jaket itu biasanya ada kantong dalam. Nah itu powerbanknya masukin situ aja. Jadi ini diselipin ke dalam ujungnya gitu. Oke? Opsional, tergantung kalian mau apa enggak. Kadang-kadang suka ribet ya mungkin ya. Oke. Kira-kira segitu aja setup vlog kali ini untuk di helm. Nanti kalau untuk hasil seperti apa, habis ini silakan dilihat hasilnya seperti apa. Mudah-mudahan audionya bagus karena si Saramonic SRSM1 ini audionya terlalu ini ya, agak pickupnya agak sensitif. Kita dengerin apakah ada suara apa namanya si angin atau enggak, atau suara gue bagus atau enggak. Iya, kurang lebih gitu ya. Oke, thank you banget udah nonton. Habis ini kita nonton si footage-nya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ya, ini dia setup di motor. Tampilannya kira-kira kayak gini nih. Nah, kelihatan ya. Tapi gimana view-nya? Ini lensanya. Kalian bisa atur-atur nih. Oke, sekarang kita jalan. Motor gua yang sudah lama tidak digunakan, Honda Beat Street. Oke. Kaca spion cek. Klakson cek. Lampu depan cek. Lampu sen cek. Lampu sen kanan cek. Oke. Sekarang kita berangkat. Ya, gila udah lama nggak naik motor. Motornya disimpan di kandang debuan. Jadi kalau untuk GoPro di helm gini jangan lupa nyalain stabilisernya, soalnya kan geter-geter ya, terutama kalau kalian naik motornya motor agak gede gitu. Terus ini kan motor gua nggak berisik nih, nggak tahu ya suaranya kayak gimana nih. Biasa kalau motor motor gede gitu yang udah ganti knalpot ya, terutama itu kan biasanya
bunyinya kenceng. Jadi rute yang hari ini akan gua jalan adalah Tanjung Duren Kelapa Gading. Kita lewat Roxy, naik flyover Roxy, terus tembusnya kita putar balik ke arah Harmoni, masuk, kita lihat antara masuk lewat apa namanya Dunkin Donuts itu, atau lewat depannya lagi, atau lewat apa itu namanya ya, stasiun apa itu, lupa namanya apa ya, gitu deh pokoknya. Maaf ya, nggak pernah motovlog soalnya, jadi bingung. Kadang mau motovlog itu kadang gue salut sama yang biasa motovlog nih, karena itu kan ngomong sendirian ngebahas sesuatu tapi nggak di depan kamera. Kadang mereka ngebahas sesuatunya itu ya itu apa yang terjadi di jalanan ini. Kadang bingung juga mau ngomongin apa ya. Oh ya, video selanjutnya gua akan bikin setup vlog untuk kamera Sony ZV-1. Kemarin gua udah ada satu alat untuk ngevlognya ya. Bukan alat sih ya, cage. Gue beli cage dari Small Rig, gue pesen dari luar negeri. Lama banget nyampenya, berapa ya, sebulan lebih ya, karena satu ini ya, kayak corona, terus pengiriman kayaknya delay gitu kayaknya sih, nggak tahu, so tau aja gue. Dulu gue sering pakai GoPro gitu buat di helm, cuman GoPro yang lama gue pakai GoPro yang kecil itu, GoPro Hero Session 5, itu enak banget kecil, tapi nggak ada layarnya. Tapi sebenarnya gini, kalau nge-shoot pakai GoPro tuh paling enak sebenarnya, kan lebar banget ya angle-nya dia. Jadi menurut gue ya nggak usah takut ini ya, nggak usah takut nggak kelihatan. Kayak sekarang ini gue nge-shoot pakai linear itu cukup gede sih menurut gue, dan gue demennya adalah pinggir-pinggirnya nggak melengkung. Karena kalau gue pakai wide atau super wide atau ultra wide gitu di GoPro, itu pasti kayak fish eye gitu, ujung-ujungnya melengkung. Gue nggak gitu suka gambarnya. Jadi gue selalu nge-shoot pakai mode linear, terus 1080p, 60 fps biasanya. Tapi kayaknya yang ini sekarang gue lagi pakai 2,7K 30 fps. Mudah-mudahan nggak patah-patah nih gambarnya, soalnya kalau 30 fps itu biasanya gambarnya patah-patah. Ya, sekarang testing di 60 fps pakai modenya wide. Tadi sebelumnya pakai linear. Harusnya sekarang tampilannya lebih lebar ya. Gue pakai resolusinya 2.7K biar lebih tajam. 2.7K 60 fps, terus pakai modenya wide karena tidak ada super wide atau ultra wide di mode 2.7K, dan kayaknya nggak ada di Hero 5 nih, gue lupa. Tapi gue jarang pakai sih. Gue lebih pakainya itu 1080 60 fps dan pakai linear kalau untuk ngevlog. Soalnya kalau linear itu lebih kotak, pinggir-pinggirnya cukup lebar, tapi pinggir-pinggirnya itu nggak melengkung. Kalau mode lain wide atau super wide gitu biasanya agak melengkung. Sebenarnya kalau buat apa bilangnya kita ya, kalau buat kita sport sih nggak apa-apa. Cuman kalau buat kayak ngevlog gitu ketahuan banget sih ngevlog pakai GoPro nih gitu, karena khas banget, ciri khas GoPro banget. Nah di sini kita putar balik. Biasanya orang-orang bandel nyebul ke sana tuh, arah sana, tapi sekarang ditutup, nggak bisa jadinya. Jadi kita putar balik. Tuh biasanya nih bandel nih, pada nyebrang nih. Biasa juga tuh kan, bandel kan. Ini jangan dicontoh ya guys, jangan dicontoh ya bro, nggak bagus. Satu, melanggar aturan. Kedua, apa ya, membahayakan keselamatan kita atau keselamatan orang. Kalau orang nggak lihat bisa nabrak, ya kan? Orang celaka, kita celaka. Jadi jalan tuh yang pasti-pasti aja.
muter dikit, jauh dikit nggak apa-apa, yang penting aman. Karena di jalanan terutama naik motor tuh harus apa ya, harus hati-hati banget lah. Jangan sembrono, jangan carpe diem, ya pokoknya gitulah, taat peraturan lah. Peraturan itu dibuat bukan untuk dilanggar, tapi untuk ditaati. Nah, mudah-mudahan ya suara anginnya nggak masuk, lebih jernih gitu. Soalnya ini si apa namanya, mikrofon yang gue pakai ini Saramonic SRS-M1 ini sensitif. Ya sensitif dia. Jadi suara dikit gitu masuk. Tapi gue seneng karena modelnya kecil, jadi pakai kabel extension gitu. Kita bisa tempatin di mana aja, dan kabelnya jadi nggak terlalu panjang kan. Kalau pakai yang lavalier gitu, kabelnya 2 meteran bro, susah jadinya. Balik lagi untuk baterai GoPro itu kan nggak gitu gede, 1220 mAh. Jadi yang tadi gue bilang opsional itu power bank, ya itu opsional. Kalau kira-kira kalian jarak tempuhnya akan jauh, dan kalau kalian kayak gue nih nggak punya baterai cadangan, ya mendingan pakai deh. Hari ini gue nggak pakai karena jaraknya dekat, paling cuman 20 menit 30 menit nyampe, jadinya nggak perlu amat lah, bisa untuk pulang pergi. Tapi kalau kalian misalkan mau touring nih ke puncak, mendingan pakai deh. Terus sama pasang memorinya nggak gede, 128 GB, biar nggak, baterainya nggak habis, memorinya nggak habis. Terus kalau pakai yang gede-gede kayak 27K gitu resolusinya, itu juga akan makan memorinya gede sih. Pakai 1080 lah udah cukup jernih. Terus ya oke lah untuk dipasang di YouTube gitu ya. 1080 itu kan masuknya HD, masih oke lah. 720 kurang sih menurut gue ya. Tapi mungkin kalau kapasitas memorinya kurang gede, ya 720 ya boleh-boleh aja sih. Jadi kan kadang gini, nonton YouTube itu judulnya kan nonton YouTube, bukan dengerin YouTube ya. Kayak gua nonton YouTube pun gua nyari yang bagus tampilannya, yang gambarnya bagus, audionya bagus ya. Karena ya namanya nonton gitu, kita mau memuaskan indera penglihatan dan indera pendengaran kita. Makanya pakai, kadang mau invest itu ya invest jangan nanggung-nanggung sih. Bukan masalah mahal ya, tapi maksudnya jangan nanggung-nanggung tuh, jangan beli murah dulu deh. Kalau mau beli yang murah dulu mendingan jangan, menurut gua tanggung, karena ujung-ujungnya kalian tidak akan puas dan akan ruginya 2 kali. Satu, misalkan kalian beli kamera yang murah dulu nih, anggaplah 1 juta gitu ya. Terus tiba-tiba ya udah pakai sebulan 2 bulan, terus ketemu komen yang ada komen gitu, kualitasnya gimana. Nah itu juga nanti ujung-ujungnya kan kalian akan terpicu untuk ganti gitu yang lebih bagus. Nah yang 1 juta ini apakah bisa dijual? Belum tentu ya kan. Makanya jadi kalau menurut gua mendingan yang agak oke sedikit gitu ya, mahal sedikit kan bisa kalian cicil sebetulnya nih. Cicil 6 kali lah minimal. Di Tokopedia gitu, Bukalapak kan bisa cicil tuh. Belilah yang harga 2 jutaan 2 jutaan atau lebih dikit lah ya, 3 jutaan. Nggak usah beli yang baru juga boleh, beli yang second aja yang kondisi masih bagus. Kayak GoPro, kalau GoPro 2018 ini gua saranin sih, karena kualitasnya oke menurut gue, cukup banget. Bahkan kalau yang gue lihat ya, GoPro Hero 4 pun yang lama pun sebenarnya masih bagus kualitasnya. Tapi tergantung kebutuhan lagi sih, kalian buat apa. Kalau motovlog aja sebenarnya Hero 4 sebenarnya udah cukup sih, dan aksesorisnya juga masih banyak yang jual kok. Tapi kalau
mau upgrade yang menengah-menengah ya inilah Hero 2018 di upgrade jadi Hero 2000 jadi Hero 5, atau ya cari GoPro Hero 5 second, atau GoPro kalau kalian punya budget yang lumayan ya 3-4 jutaan gitu. GoPro 8 pun sekarang udah banyak yang jual 4 jutaan sih second GoPro 8 loh, karena 9 kan udah keluar ya. Jadinya ya gitu, balik ke budget lagi sih sebenarnya. Tapi ya gue sih lebih saranin jangan beli yang murah-murah dulu sih, karena menurut gue ya harga itu sama kualitas tuh berbanding lurus, sesuai. Beli yang murah ya pasti hasilnya ya gitu, ya murah, kecuali memang ada yang murah bagus ya, tapi itu kan jarang, terutama kamera ya. Kecuali ya emang kalian lagi rezeki aja nih ketemu orang jual second harga murah banget ya. Tapi kalau menurut gua soal kamera tuh harganya berbanding lurus bro. Harga sama kualitas tuh ya sesuai. Beda sama handphone. Kalau handphone itu aspeknya kan banyak. Wah yang sejutaan udah murah, bagus. Ya bagus dari sisi apa? Dari sisi kameranya belum tentu bagus. Mungkin dari sisi performanya bagus buat main game gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin kamera, fungsi utama kamera kan buat ngerekam, ya kan? Jadi bener-bener yang dicari itu adalah ya fungsi ngerekamnya bagus apa enggak gitu. Jadinya tugas dia cuma satu, ngerekam atau moto. Jadinya ya belinya ya jangan nanggung-nanggung lah. Bukannya nyaranin buat ini ya boros ya. Tapi balik lagi yang tadi gue bilang, kita beli sekarang nih, beli 1 juta rupiah nih, baru murah 1 juta, bisa 4K, wih keren. Tapi ya kualitasnya ya gue sih nggak bisa gimana-gimana ya. Pasti beda lah ya sama kualitas yang harga 2 juta gitu. Udah pasti, karena orang nggak mungkin kasih harga mahal kalau kualitasnya nggak bagus. Ini Mall of Indonesia, ini ininya nih, apartemennya. Aduh. Wih. Mau kemana pak? Nyetir melece-melece. Kanan kiri. Aduh. Kalau ini Mall Arta Gading, bisa sampai copot gitu bumpernya. Fan apa? Side skirt ya, atau apalah itu. Nggak paham namanya. Ini Mall of Indonesia. Ini Mall Arta Gading. Ya balik ke soal kamera. Jadi gitu, jadi kita beli 1 juta nih. Terus udah 1 bulan pakai, kurang puas sama harganya, sama kualitasnya. Terus otomatis mau upgrade dong, yang 2 juta. Akhirnya beli yang 2 juta nih. Satu, kalau ini yang 1 juta bisa dijual apa enggak? Ada yang mau beli nggak secondnya? Kalaupun ada, harga jual secondnya berapa? Barunya 1 juta. Orang pasti akan menekan kita dengan harga murah, paling nggak setengahnya, 500.000. Terus kita beli, kita jual lah 500.000, anggaplah ya, laku 500.000. Berarti kan kalian rugi 500.000. Bener nggak? Rugi waktu sama rugi uang. Coba aja dari awal udah beli uang 2 juta. Udah langsung bagus, ya kan? Nggak usah upgrade lagi. Mendingan 500.000-nya beli aksesoris, beli mikrofon, beli mounting. Jadinya lebih hemat gitu. Kan sekarang semua udah bisa dicicil. Ya kecuali ya maaf kalau kalian nggak punya kartu kredit ya. Tapi sebenarnya kan ada juga tuh fitur apa namanya yang bisa pinjem atau nyicil tanpa kartu kredit ya kan, banyak. Sebenarnya bisa, ya mungkin bunganya agak gede sedikit sih. Cuman ya gitu. Namanya mau nyicil pasti ada biaya sih ya. Ya gitulah kira-kira, itu sih prinsip gue ya. Prinsip gue adalah
kalau beli sesuatu barang tuh jangan yang terlalu murah, yang menengah lah, menengah, jangan mahal-mahal banget lah, kecuali ya punya budget, dan kecuali emang kepake banget buat nyari duit gitu ya, itu lain cerita. Tapi kalau kayak untuk keperluan ngevlog YouTube gitu sih, ya jangan jelek-jelek banget lah, biar ini orang ngelihat YouTube kita tuh seneng gitu, gambarnya bagus, audionya bagus, walaupun subscribernya nggak banyak-banyak amat gitu ya, setidaknya yang subscribe kalian itu seneng gitu ngelihatnya. Kan bahagia juga kalau orang ngelihat hasil karya kita tuh seneng gitu ya kan, gitu ya. Anyway, udah mau nyampe Kelapa Gading, udah mau nyampe lokasi, kira-kira gitu ya bacotan gua di jalan. Nggak tahu ini akan dipakai atau akan diedit, tapi ya gini loh, motovlog testing, bukan motovlog ya, testing setup untuk vlog di motor atau motovlog. Pakai GoPro Hero pakai GoPro Hero 2018 yang di-upgrade menjadi GoPro Hero 5. Yang belum nonton silahkan, linknya ada di deskripsi box. Oke, kalau gitu sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf kalau video selanjutnya agak jauh-jauh atau lama-lama ya, kadang suka sibuk nggak sempet bikin video untuk YouTube. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.